Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dudung Abdurrahman ini sudah melaporkan ke Puspomat. Dudung menyatakan Tuhan bukan orang Arab. MUI untuk memperkuat ini tentang bahwa ini adalah bagian dari penodaan agama. Nah, itu kita laporkan kemarin ke Puspomat, bahkan kita lengkapi juga video podcast dari Deddy Corbuzier mendorong Puspomat dan Mabes Polri untuk melanjutkan proses hukum terhadap Bapak Dudung dan Deddy Corbuzier sesuai hukum yang berlaku. Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab. Selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab. Kenapa nggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang Arab itu kalau seandainya nggak punya Ka'bah itu dia nggak ada kehormatan, dia tuh nggak ada apa-apanya. Menyamakan Arab dengan keterbelakangan. Kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Mau-maunya itu kan agama Arab. Karena Muhammad kan orang Arab. Lihat Al-Quran tuh berbahasa Arab. Makanya mau-maunya kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Islam itu adalah agamanya orang Arab. Yang mereka itu bodoh, yang mereka nggak punya kehormatan. Bukan agamanya orang Indonesia. Nggak cocok di Indonesia. Rasulullah adalah orang Arab. Sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab. Karena berbahasa Arab berarti berbahasa Al-Quran. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman sekalian, artinya orang benci Arab itu bisa jadi benci Islam. Mereka sebut mabuk agama, mereka sebut kadal gurun, mereka sebut unta padang pasir. Mohon maaf Koko Felix ya, ini maksudnya gimana nih? Coba jelaskannya yang benar. Jadi Islam tuh Arab atau Arab itu Islam? Kayak gimana maksudnya? Kok berbelit-belit, bertele-tele ya? Ketika berdakwah, ngomonglah yang baik-baik, nggak usah senggol-senggol orang. Saya mau bahas ini nanti, kayak gimana dia menghina Dewa Siwa. Saya mantan Islam. Ya, dia ini juga salah satu yang berperan penuh saya itu keluar daripada Islam. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Mereka mengatakan koalisi ulama anti penodaan agama laporkan Jenderal Pak Dudung ke Puspomat. Hei, bapak-bapak yang merasa koalisi ini, yang merasa sok paling Islami itu, besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut? Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut? Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Saya yakin di kepala Anda itu, ini ulama-ulama kardun ini, Tuhan itu berbahasa Arab. Nanti bahasa di surga bahasa Arab. Kok baru Anda yang cuma modal sorban keci merasa paling Islam mengatakan Pak Dudung menghina Tuhan? Kemana otak Anda? Cuma pakai sorban ini merasa hebat, merasa mewakili Islam di Indonesia. Jangan Anda jadi pelacur agama. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam. Menurut Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Apa yang pakai bahasa Arab? Itu kan dilaporkan sama koalisi. Saya sampaikan dan Puspo. Yang dilaporkan itu Puspomat. Puspomat itu kan anak buah saya. Orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, ya, dan Puspomat foto satu-satu mukanya. Dan kita tahu siapa mereka. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, ini adalah tradisi yang mulia. Agama kalian itu agama apa? Mikir, Gus, Kiai Dobol, Ustaz Dobol. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun Ustaz atau Gus-Gus. Yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mengaku beragama tapi akhlaknya lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Biadab, aduannya kayak bajingan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Like and share.
Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kelompok atau komponen daripada koalisi ulama, habaib, dan pengacara anti penodaan agama. Kami singkat menjadi KUHAP APA. Yang pada dasarnya kami semua ingin berjuang melakukan penegakan hukum sesuai rule of law, sesuai konstitusi yang diperintahkan kepada seluruh warga negara Indonesia, bahwa negara kita adalah negara hukum. Semua wajib melakukan penegakan hukum, itu diminta oleh undang-undang. Terlebih para penegak hukum itu sendiri atau para abdi negara, aparatur negara, itu lebih punya kewajiban lagi, karena memang sudah tupoksinya, bahkan mendapatkan tugas dengan kompensasi gaji sebagai aparatur negara. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdul Rahman. Nah, berdasarkan merujuk kepada undang-undang, barang siapa yang mengetahui baru saja atau sedang terjadi tindak pidana, wajib melaporkan. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dudung Abdul Rahman ini, dari masyarakat sudah melaporkan ke Puspomat, institusi yang berwenang untuk itu. Ini kita sampaikan, walaupun laporan tidak selayaknya seperti yang dimintakan oleh undang-undang tentang hukum pidana militer. Namun bagi kami ini sebuah langkah yang cukup bagus, ada tanda terimanya, walaupun tadi tidak seperti formal sebagaimana biasanya. Namun di sini ada tanda terima, jadi bagi kami ini cukup, karena ini lembaga terhormat. Dudung menyatakan Tuhan bukan orang Arab. Apa dasar hukumnya kita seperti itu? Kita kembali mundur, di situ Ade Armando pada tahun 2015 menyampaikan hal yang sama seperti ini. Menjadi tersangka pada tahun 2017. Kita kutip tersangka. Walaupun kenyataannya sampai saat ini sudah 5 tahun, Ade Armando tidak ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa, belum sampai ke tingkat pengadilan, boro-boro vonis. Itu jelas. Artinya tadi tersangka itu kita kutip tersangka, kenapa dilakukan lagi oleh Bapak Dudung yang notabene adalah abdi negara berpangkat jenderal, jabatan juga kasat. Kan sudah ada contoh. Jadi sepertinya beliau ini menantang hukum. Artinya itu sebuah temuan bahwa orang yang menyatakan itu sudah ada yang menjadi tersangka. Nah, itu kita laporkan kemarin ke Puspomat, bahkan kita lengkapi juga dengan video podcast dari Deddy Corbuzier, bahkan menit-menitnya juga kita buat di sini. Nanti bisa kita sampaikan ya, silakan. Semua pada percakapannya semua, artinya kami telah melaporkan ini. Sebelumnya kami juga sudah melaporkan ke Mabes Polri. Tapi sayang tidak diterima pengaduan yang lumrah seperti LP. Namun kami kami terima kasih tetap kepada kedua institusi ini, yaitu Mabes Polri dan Puspomat. Karena sudah masuk informasi paling tidak ada tanda terimanya, dari Mabes Polri juga ada tanda setempelnya, pelapornya juga bisa dipanggil atau dikembangkan seperti hukum yang berlaku, insya Allah. Nah, yang kami sayangkan itu adalah tadi, ini sebetulnya kan delik umum, polisi udah tahu, semua udah tahu, kita anggap tahu, yang tidak perlu dibuktikan lagi. Tadi kita sampaikan, kita juga memang kecewa, pernyataan kita sikap ini ada nanti, ada bagian akhir kita kecewa, bla bla bla.
terkait juga persekusi. Sementara kita tahu persekusi tersebut sudah sering dilakukan. Baru-baru ini masih juga dilakukan. Dasar hukum kami melaporkan tadi, peristiwanya ada. Untuk koneksitas di kepolisian, karena ada terlibat unsur di luar TNI. Ada orang sipilnya, yaitu Deddy Corbuzier. Dia punya gedung, dia bertanya. Selanjutnya itu terserah masalah nanti apakah keduanya bisa dilanjutkan prosesnya atau seorang saja, itu terserah hukum yang berlaku. Tapi kami kewajiban kami melapor sudah ada, walaupun tadi kita nyatakan bahwa ini sebetulnya bukan delik aduan. Ada lagi sebelumnya yang menjadi tersangka Ade Armando yang menyatakan seperti itu, secara hukum bisa menjadi tersangka seperti Ade Armando, kok dilakukan lagi sama Pak Dudung. Itu dasar kami. Kedua, dasar laporan ini juga dicantumkan dalam KUHP. Nah, itulah dasar-dasar hukum kami untuk melaporkan. Dan juga melaporkan Bapak Dudung ke Puspomat itu juga berdasarkan hukum. Nah, kami minta, kami akan dorong terus hal ini. Nah, itulah fenomena. Jadi kita tetap semua, bukan hanya Bapak Dudung, kita minta semuanya sesuai proses hukum yang berlaku, due of process. Dan bukan gampang, tapi kami tidak akan nyerah. Jangan-jangan akan melebihi itu lagi. Kami juga udah berjuang tadi, Bapak ke MUI untuk memperkuat ini tentang bahwa ini adalah bagian dari penodaan agama, tentang Pak Dudung yang menyatakan Tuhan bukan anak, Bapak ya Pak, Tuhan bukan orang Arab. Jadi selanjutnya kita juga melihat sisi penegakan hukum ini dari berbagai tadi, dari persekusi, dari perjuangan pelaporan yang tidak naik kecuali Ahok tadi sampai 7,5 juta 212. Kita akan terus tanpa lelah, kita akan terus mendorong penegakan hukum yang belum dilakukan, yang belum finish sesuai hukum yang berlaku. Jadi kita selalu sesuai koridor aturan-aturan yang berlaku. Mendorong Puspomat dan Mabes Polri untuk melanjutkan proses hukum terhadap Bapak Dudung, Jenderal pimpinan dari Kasat, Bapak Kasat yaitu Jenderal Dudung, dan Deddy Corbuzier sesuai hukum yang berlaku. Harus diungkap sebenar-benarnya. Kedua, akan terus mendukung perjuangan revolusi akhlak demi menjaga bangsa dan negara sesuai Pancasila dan UUD 45. Demikian. Karena agamanya nggak masuk akal, mereka keluar daripada agama. Setelah keluar dari agama Katolik, saya nggak percaya Tuhan. Nah, kenapa? Tuhannya sudah mati di kayu salib. Saya nggak perlu Tuhan. Saya keluar daripada agama karena agama nggak masuk akal. Tapi setelah mikir begini, jangan-jangan Tuhan ini ada ini. Oke, kalau gitu kita lihat kitab suci mana yang paling benar. Saya tanya sama nenek saya, Nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, Nek. Tuhan saya siapa, Nek? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Dewa Langit yang kayak gimana, Nek? Namanya Tian Kung, Dewa Langit. Tian Kung adalah dewa yang paling hebat. Dia menguasai dewa-dewa yang lain. Begitu. Dia kayak di mana, Nek, Dewa Langit ini? Nenek saya bilang, oke, kalau gitu sini saya punya fotonya Dewa Langit. Ini mana fotonya Dewa Langit? Saya kata, kalau ini bukan Tuhan, Nek. Kenapa? Matanya ada dua, mulutnya ada satu. Berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Nah, kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama Kerasakti. Paham ya saya, Bapak sekalian? Makanya ini bukan Tuhan. Karena dia bisa diobrak-abrik sama Kerasakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Bapak sekalian, coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ya ini ya? Maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa.
Kalau banyak puasa berarti kurus, kan ya? Kurus kemudian banyak puasa, kelihatannya cool, kan ya? Nah, seorang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting, maka dia butuh Tuhan yang lain. Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa, tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia, karena itu dia ketawa terus dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, kan ya? Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina, kan itu ya? Kalau dibiarin menurut akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4, kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan, maka itu tidak lagi jadi Tuhan. Oke, saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen, saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha, semua saya nggak dapat Tuhannya. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam, SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Walaupun saya kemudian bilang, kayaknya bukan deh. Kenapa? Karena dari awal sudah saya kemudian nggak respect dengan Islam. Diskriminatif. Serius, saya tinggal di Palembang. Yang tahu orang Palembang pasti tahu bahwa Palembang itu sangat diskriminatif sekali. Pakai peci kan ya, pakai sorban kan ya. Semakin gede sorbannya semakin beriman kan ya. Jadi segede ban Vespa. Tiba-tiba ada 7 orang ngeroyok saya digebukin. Lalu saya tanya, apa salah saya? Salahmu, matamu sipit. Oh, itu sekalian. Lalu kemudian saya bilang, apakah begini agama yang benar? Kayaknya enggak deh. Enggak ada agama yang benar. Kesimpulan saya, SMP kelas 3 saya mulai berkesimpulan, tidak ada agama yang benar. Yang saya yakin Tuhan itu ada. Karena saya sudah buktiin Tuhan dengan akal, tapi nggak ada agama yang benar. Maka saya melanjutkan hidup saya tanpa ada agama. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Ternyata saya ketemu adalah seorang anak muda, dan dia tidak hanya paham tentang agama, tapi dia paham tentang kehidupan. Dan kemudian dia mampu menjelaskan segala macam fenomena-fenomena yang ada. Lalu dia bilang, kalau kamu memang serius mau lanjut diskusi, datang ke rumah saya. Bawa Alkitabmu, dan saya akan bawa Al-Quran. Kita akan diskusi siapa Tuhan sebenarnya, langsung dari kitab-kitab masing-masing. Saya bilang, saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Oke, minggu depan saya datang ke rumah dia, dan ini adalah ayat yang dibacakan pertama kali pada saya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya mendengar ayat ini, saya langsung bilang pada ustadznya, Kang, kalau gitu kitab ini salah. Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna, karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini salah, karena saya kira yang buat Al-Quran juga manusia. Maka dia bilang, enggak, yang buat ini bukan manusia, yang buat ini langsung Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu, nggak mungkin banget masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia, nggak mungkin banget. Dia bilang, enggak, tapi kita punya buktinya. Oke, tunjukkan buktinya pada saya. Dia bacakan surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Coba baca baik-baik. Kalau Anda tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad, silahkan datangkan satu surat yang semacamnya. Artinya apa? Nantang, Ibu sekalian. Ternyata setelah saya cari, Ibu sekalian, sampai detik saya berbicara, tidak ada yang bisa yang menjawab tantangan untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Sampai detik saya berbicara, kalau ini nggak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia, maka ini pasti datang dari Tuhan. Saya masuk Islam tahun 2002. 3 minggu kemudian saya bilang sama bapak ibu saya masuk Islam. Ngamuk mereka. Terus mereka bilang, ngapain kamu masuk Islam? Kamu tuh orang Cina, tahu nggak? Cina tuh nggak bisa masuk Islam, ya. Pokoknya gitu-gitulah. Nenek saya bilang, kamu boleh masuk agama yang lain asal jangan Islam. Nah gini deh, mami dan papi bawa aja semua susul-susul dan pasur-pasur, datengin ke rumah, kita diskusi tentang Islam. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa membuktikan, mereka bisa membuktikan ada yang salah dalam Al-Quran, saya balik lagi dalam agama Katolik. Tapi kalau saya bisa membuktikan ada yang salah di situ, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, ya sudah nggak jadi gitu. Nah kenapa? Karena masalahnya, karena kita yakin karena kita punya Al-Quran, maka Al-Quran itu satu-satunya kitab yang bisa masuk akal sekalian. Karena itulah saya masuk Islam, karena saya berpikir kalau saya masuk Islam gara-gara dengar azan, besok kalau saya dengar yang lebih bagus, saya akan keluar dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara saya mimpi, besok saya mimpi yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara nikah, besok saya nikah dengan orang yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Tapi kalau saya masuk Islam karena saya berpikir, maka saya tidak akan keluar dari Islam, kecuali saya gila. Bapak-Ibu sekalian, sudah hilang akalnya, baru saya bisa keluar lagi dari Islam. Tapi kalau sama saya berpikir, akal saya akan selalu menuntut saya pada Islam. Maka agama Islam itu kemudian memuliakan akal. Agama yang lain nggak boleh pakai akal. Agama itu hanya untuk orang yang kemudian terlalu malas untuk berpikir. Jadi kalau dia mikir, dia akan keluar daripada agama. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya 5 bersaudara. Saya nomor 2, dan sampai sekarang belum ada orang tua saya yang masuk Islam, walaupun sedang diusahakan.
11 tahun saya sudah masuk Islam, 3 tahun pertama kita habiskan dengan kemudian diskusi dan debat dengan orang tua, tapi alhamdulillah kita berhasil memberikan mereka penerangan tentang Islam sehingga mereka sangat menerima bahwa anaknya adalah seorang muslim. Walaupun dia sudah tahu, tapi kadang-kadang memang manusia itu tidak selalu rasional. Walaupun kita sudah jelas kemudian secara akal, tapi tetap aja kemudian kemauan pada dia itulah yang menentukan apakah dia jadi muslim atau tidak. Cuma kalau kita menjelaskan secara kemudian akal, maka itulah kemudian yang tertakluk pada kita. Maka ketika ada yang tanya, Ustaz kalau gitu gimana bisa buat anak-anak kita jadi beriman atau orang lain yang nggak beriman jadi beriman? Jawabannya nggak ada formula yang pasti. Karena kalau ada formula yang pasti, bapak saya sudah masuk Islam duluan. Pertama-tama adalah harus dipertanyakan, dia yakin nggak adanya Tuhan? Kalau dia sudah yakin adanya Tuhan, maka kemudian kita baru lanjut, Tuhan ini siapa? Setelah dia yakin kemudian Tuhannya Allah, baru kita yakinkan tentang kemudian agama. Itulah akidah. Pertanyaannya, why? Kenapa kamu harus Islam? Nah, alurnya tadi, kamu percaya nggak sama Tuhan? Oh, saya nggak percaya sama Tuhan deh. Kayak bapak tadi, itu mah untuk orang-orang malas mikir aja. Oke, kita buktiin. Saya jawab pertanyaan bapak tadi. Orang-orang yang bilang begitu, itu baru sampai pada tingkatan kedua. Karena gini, tahu nggak apa yang membuat Barat bangkit dan membuat Islam hancur? Apa yang membuat Barat bangkit dan Islam hancur, tahu? Jawabannya satu, meninggalkan agama. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.